Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Chandra Pratiwi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2386206055. Dosen pengampu Ibu Erni Mariana, SPD MPD, selaku mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sekarang kita mulai ya, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2 SD semester ganjil, yaitu materinya menghargai pendapat orang lain. Dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 1 kali 35 menit. Kita mulai saja pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana sih cara menghargai pendapat orang lain itu? Apa yang adik-adik ketahui tentang menghargai pendapat orang lain? Ada yang tahu? Ya, jadi menghargai pendapat orang lain itu adalah sikap mau mendengarkan pendapat teman dengan baik, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita sendiri. Setiap orang itu kan berhak menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana pentingnya menghargai pendapat orang lain? Ada yang tahu menghargai pendapat orang lain itu penting agar apa? Ya, betul sekali. Yang pertama, agar suasana belajar menjadi rukun dan nyaman. Dan yang kedua, tidak terjadi pertengkaran. Yang ketiga, kita bisa belajar dari pendapat teman. Yang keempat, persahabatan menjadi lebih baik. Nah, apa sih contoh dari sikap menghargai pendapat orang lain itu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ada yang bisa menyebutkan tidak contoh dari sikap menghargai pendapat orang lain itu seperti apa? Ya, betul. Salah satunya yaitu adalah mendengarkan saat teman berbicara. Dan yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, berbicara dengan sopan. Dan yang keempat, menerima pendapat meski berbeda dengan kita. Yang kelima, bermusyawarah saat menentukan keputusan bersama. Dari kelima pendapat tersebut, apakah murid-murid sudah menerapkan? Kalau sudah, bagus. Sekarang, ada yang tahu tidak? Contoh sikap tidak menghargai pendapat orang lain itu seperti apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sikap yang tidak mencerminkan menghargai pendapat orang lain yaitu yang pertama, mengejek pendapat teman. Jadi itu adalah hal yang tidak baik atau tidak dapat dicontoh. Dan yang kedua, memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, berbicara dengan suara keras saat orang lain berbicara. Dan yang keempat, yaitu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dari menghargai pendapat orang lain itu, apa manfaat dari menghargai pendapat orang lain? Jadi, manfaat dari menghargai pendapat orang lain itu banyak sekali. Nah, jika kita menghargai pendapat orang lain, maka hubungan dengan teman menjadi harmonis, kegiatan bersama berjalan lancar, keputusan yang diambil lebih baik, dan terjadi kerjasama yang baik di sekolah. Contoh di sekolah yaitu saat menentukan permainan saat istirahat. Semua siswa menyampaikan pendapatnya. Setelah mendengarkan pendapat teman-teman, kelas memilih permainan yang disepakati bersama. Ini menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain. Dari materi yang Ibu sampaikan, pernahkah kamu berbeda pendapat dengan teman? Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan saat teman sedang berbicara? Dan yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika pendapatmu didengarkan oleh teman? Dan yang keempat, apa yang sebaiknya kita lakukan jika pendapat kita berbeda dengan teman? Dari materi yang Jadi, kesimpulan dari menghargai pendapat orang lain yaitu adalah menghargai pendapat orang lain adalah sikap penting yang harus dimiliki setiap siswa. Dengan saling mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat, kehidupan di sekolah menjadi rukun dan nyaman. Sikap menghargai pendapat juga membantu siswa belajar bekerja bersama, menyelesaikan masalah dengan baik, dan menjaga persahabatan dengan teman-teman. Jadi itu tadi ya murid-murid pembelajaran
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita hari ini, yaitu temanya menghargai pendapat orang lain. Jadi sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.